perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Bagai cerita mistis masih melekat di tempat tersebut dan tak lekang dimakan zaman. Kadang-kadang ada katanya suara orang nangis gitu, ada yang kayak suara apa ya, monyet. Pernah waktu itu juga banyak 10 orang lebih lah kesurupan bareng. Ya tiba-tiba itulah air menggulung, penampakan lah, itulah artinya kayak semacam buaya putih. Mulai dari penampakan sosok siluman buaya putih serta keberadaan sosok perempuan nan cantik layaknya seorang ratu yang disinyalir sebagai pemimpin dari kerajaan gaib yang bersemayam pada area danau. Artinya ya seperti istana, ketika sudah masuk di dalam itu kita disambut oleh para ya pengikutnya. Itu katakanlah ratu yang saya tahu dah. Lantas, apakah kisah mistis dan misteri yang mewarnai tempat ini memiliki hubungan dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi 14 tahun silam? Rudi, sekarang kita udah ada di Situ Gintung. Kamu tahu nggak sih dulu tuh sekitar tahun 2009 tanggul Situ Gintung ini pernah jebol dan memakan sekitar 100 korban jiwa. Ya banyak orang yang bilang katanya ada hubungannya sih dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Aku bingung dan penasaran, apa emang benar ada hubungannya ya? Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa bisa sampai terjadi hal itu. Ada hubungannya dengan ya kondisi alam, kemudian infrastruktur dan magis. Semuanya ada di sini. Pas kamu bilang magis, anginnya langsung kencang banget, Ruth. Nah, ini sekarang ada angin di sekitar kita, tapi anginnya dari sini aja. Cuma di mana tempat kita berdiri aja. Lihat ya. Seakan-akan kayak disambut gitu loh, Ruth. Kamu memang benar, kita sekarang lagi disambut. Mereka tahu kita datang, Ruth. Mereka itu kebetulan tadi sebelum mulai syuting saya ada lewat sini. Kemudian mereka seperti membaca situasi kenapa di sini banyak orang-orang. Mereka penasaran. Jadi di samping kamu ini yang kamu lihat apa tahu? Ini apa kayak danau gitu ya? Yang mau saya bahas di sini bukan perairannya, tapi ini adalah salah satu gerbang menuju sebuah singgasana gaib. Di sini
ada sebuah istana yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik jelita. Atas izin Allah lagi masuk ke dalam air, tiba-tiba saya menemukan yaitu gerbang. Di situ saya diajak untuk ke istananya. Sosoknya cantik, ratu. Dan kebetulan sekarang kita berada dekat dengan gerbang. Gerbangnya di sebelah mana sih, Ruth? Suruh hati-hati. Area sini adalah gerbang dan ada sosok yang mendekati kita. Siapa kamu? Dia adalah salah satu penjaga berwujud buaya putih. Sosok buaya itu salah satu yang mungkin dikatakan sebagai jelmaan atau penduduk daripada hal gaib yang ada di sini semua. Bener-bener berbentuk kayak buaya gitu, berwarna putih. Tapi seluruhnya mirip buaya albino. Besarnya seberapa? Panjangnya 4 meter. Oh, Matanya itu warnanya itu merah kekuningan. Rudi mencoba berinteraksi dengan sosok yang disinyalir menjaga sebuah gerbang gaib yang berada di area perairan Situ Gintung. Maksudnya ke sini kami mau silaturahmi, mau berbagi informasi. ya. Permisi. Ini kerajaan ini sudah lama sekali, sudah sangat-sangat lama. Sangat lama itu Sangat lama, mungkin udah ratusan tahun. Dimas Ratu itu artinya emang dari dulu sejak zaman Belanda. Nah zaman Belanda ini kan udah tingkatan tuh Mas. Bahkan dari zaman artinya sebelum Fathahillah mungkin. Dia sebenarnya baik-baik aja, maksudnya kita kesini nggak apa-apa gitu. Cuma jangan bikin macam-macam. maksudnya macam-macam apa? Sebentar. Dia bicara katanya jangan macam-macam, nanti celaka. Ini maksudnya apa? Ini kayaknya ada sesuatu di sini. Iya, pernah terjadi sesuatu mungkin, Ruth. Oh, berbuat asusila maksudnya. Oke Pak Buaya, kami mau jalan ke sana, mau ngulik ada apa di sini. Jadi jangan dipersulit, tolong jangan diganggu. Bolehkah kita masuk? Dia bilang boleh, tapi jangan macam-macam. Ya, oke. Dia cerita tadi Cerita apa? dia itu beberapa kali pernah nampakin diri ke orang. Ada yang menganggapnya itu kayak semacam salah lihat itu, maksudnya nggak percaya, tapi ada juga yang percaya. Mainlah turun ke bawah gitu kan, lihat-lihat. Ya tiba-tiba itulah air menggulung. Menampakkanlah itulah artinya kayak semacam buaya putih. Memang nggak semua manusia bisa paham, tapi kenapa kok kamu kasih nampak ke orang-orang itu? Dia cuma muncul kemudian memberi pesan, udah itu aja. Tapi menurut aku niat dia masih baik sih, Ruth. Memberikan pesannya apa, kayak semacam mengingatkan gitu? 2009 katanya pernah terjadi bencana. Apa itu maksudnya? Apa bagaimana kronologinya? Kenapa bisa gitu? Ini mulai menjawab rasa penasaranku yang tadi. Dia cuma bilang, nanti kamu tahu sendiri. Oke, kalau gitu. Gimana? Kalau kita udah boleh masuk, kayak mendingan kita lanjut lagi deh, Ruth, biar kita bisa dapat jawaban yang lebih jelas. Yuk. Terima kasih.
ada sesuatu di dalam bambu ini. Mungkin dia bisa bantu cari informasi. Ya, makanya saya ajak, mungkin dia akan bantu kita nanti. Oke. Kamu namanya siapa? Sosok perempuan. Oh. Perempuan genit. Sosoknya perempuan genit. Jadi dia itu punya rambut segini, terus kemudian rambutnya dikesampingkan. Dia belai-belai rambutnya. Sesekali dia tertawa manja, cekikikan manja. Bajunya dia pakai seperti dress, mirip mirip Cinderella gitu ya, mirip Cinderella. Tapi warnanya itu hijau tua. Kayak baju-baju zaman dulu kali ya, Rut? Kelihatannya sih nggak kayak zaman dulu banget sih. Dari air sebelah kiri masuk ke kanan. Perempuan pakai baju, bukan pakai baju itu ya putih, bukan, kayak kebaya gitu. Kebaya coklat-coklat, atasnya hijau tua. Dia tinggal di dalam bambu. Kenapa kamu tinggal di dalam bambu? Oh, katanya dingin. Di dalam bambu itu dingin, enak, nyaman. Yaudah kalau gitu dibawa aja yuk. Sosok perempuan ini asalnya dari mana ya, Ruth? Kok tiba-tiba tinggal di bambu? Kamu tinggal di sini sudah lama? Sudah lama? Oh, oke. Jadi dia memang punya keluarga. Keluarganya itu ya ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya gitu, adik kakaknya. Mereka juga banyak yang tinggal di bambu. Oh iya ya, samping ini kita bisa lihat samping ini bambu-bambu semua. Ada anggota keluarganya yang tinggal di dalam bambu yang masih hidup. Ada juga yang tinggal di dalam bambu yang sudah berserakan di jalan. Maksudnya berserakan di tanah ya, bukan yang hidup. Di pohon ya. Dan dia nggak suka ganggu orang. Nggak suka. Mungkin dia bilang gini, mungkin saudara-saudaranya kadang-kala iya. Yang jelas kalau dia pribadi, dia nggak ganggu orang. Maksudnya saudara-saudaranya iya mengganggu orang itu kayak gimana ya, Ruth? Mengganggu itu menampakkan diri. Biasa kalau ada jin-jin jahil kan, itu dia menampakkan diri, kemudian dia melihat manusia ketakutan, itu lucu menurut dia. Bener-bener jahil ya, semacam mereka tuh ngeprank gitu manusia yang ada di sini. Oh iya, saya mau tanya sama kamu. Iya. Katanya di sini tuh ada sebuah kerajaan kan? Ya mungkin dia tahu itu. Ya, saya mau tanya sama kamu. Soal kerajaan itu, gimana cara bertemu dengan sang ratu? Ya, nggak semua orang bisa. Agak sulit bagi orang Rudi asing. mencoba berinteraksi dengan sosok perempuan yang bersemayam pada sebuah bambu demi menguak kerajaan gaib yang ada di daerah ini. Oke. Yang saya tangkap di sini mungkin ya namanya ratu kan orang VIP ya, orang penting. Jadi nggak mungkin dia akan menemui orang sembarangan, apalagi orang asing. Tapi kira-kira mau nggak ya ketemu sama kita malam ini? Dia bilang kalau memang mau jumpa ratu, coba bicara sama si buaya putih. Buaya putih itu adalah penjaga utama gerbang. Kemudian kalau misalnya mau jumpa sama ratu itu harus buat perjanjian dulu. Tadi kamu bilang cara bertemu dengan ratu itu adalah berkomunikasi, minta izin dulu sama si buaya putih. Sebenarnya dia bilang dia nggak berani. Dia segan sama si buaya putih. Ya udahlah, kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa.
Mungkin kamu yang bisa panggil buayanya. Saya coba ngobrol sendiri lah, minta izin sendiri. Rudi kembali mencoba berinteraksi dengan sosok buaya putih guna menjawab teka-teki yang membayangi penelusuran kami. Ada sebuah titik di daerah sekitar sini, kita harus menuju ke sana. Ada sebuah energi yang mengelilingi tempat itu, dan disitulah kita bisa mungkin jumpa atau bisa berkontak dengan ratu. Ayo, kita percepat aja. Tunggu dulu. Tiba-tiba saya merasakan aura kesedihan, kepedihan. Ada hubungannya sama yang 2009 nggak? Betul, itu yang saya rasakan saat ini. Rudi, kamu ngapain? Rudi, emang kita boleh ke situ ya? Boleh? Rudi pun bergegas menuruni tangga yang menghubungkan langsung dengan danau yang erat kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2009. Boleh tangan kamu? Tangan ini? Kamu bisa merasakan sesuatu, energi dari air ini. Ada rekaman masa lalu yang sangat pedih. Sekarang kamu coba rasakan apa yang terjadi di tahun 2009 itu. Pada saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika orang-orang sedang lelap tertidur, tiba-tiba ada suara gemuruh taufan, angin, hujan badai. Mereka berpikir itu cuma kejadian alam biasa. Mereka tetap nyenyak, terlena dalam tidurnya. Sampai kemudian ada fenomena lain terjadi, hujan es dan sebagainya. Kemudian tanggul di ujung jebol, air bah datang, air yang tadinya tenang berubah menjadi pembunuh. Air itu semakin besar, semakin besar dan menyapu warga yang sedang terlena dalam tidurnya. Air itu menyapu tubuh-tubuh mereka yang gak melawan sama sekali karena mereka sedang berada di alam mimpi. Bangunan-bangunan hancur di tempat ini, rata. Puing-puing berserakan di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan saat itu. Alam benar-benar murka. Orang-orang itu meninggal dalam keadaan tragis. Beberapa penyebab dari semua ini adalah dosa-dosa mereka.
nggak tega dengarnya, Ruth. Aku nggak bisa ngebayangin seberapa sedihnya mereka dan seberapa kehilangan keluarganya saat tahu kalau tiba-tiba mereka semua nggak ada. Tempat ini dijadikan tempat asusila, tempat berbuat maksiat. Itu semua sudah terjadi. Yang penting kita yang masih hidup harus bisa memperbaiki sikap kita, sifat kita. Karena hidup itu nggak selamanya. Kita akan kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat semasa hidup. Rudy, para korban jiwa itu, mereka berusaha komunikasi nggak sih dengan manusia-manusia yang datang ke sini? Nggak semuanya, tapi beberapa orang yang peka dan kemudian dia mendengar dan merasakan apa yang terjadi. Ada seperti sesuatu menuntut saya. Ada seperti sesuatu menuntun saya. Di sebelah sana. Kita naik lagi. Hingga sebuah jejak energi mulai menuntun kami untuk bertemu dengan sosok tersebut. Oke, perlahan-lahan saya bisa merasakan keramaian-keramaian yang tidak biasa di sini. Di sebelah sana, perlahan saya bisa merasakan suasana di sebuah kerajaan, hiruk pikuk di sebuah desa. Ada yang hampir menyerupai perkotaan juga di bagian sana. Ada pasar di sebelah sana. Ada dayang-dayang yang cantik yang lagi berjalan di sebelah sana. Tapi anehnya, tangan mereka bersisik. Para dayang itu jumlahnya ada 5. Mereka cantik-cantik sekali, tapi lengan mereka bersisik. Apa karena memang mereka tinggal di air ya? Bentuk mereka memang seperti itu. Saya diajak ke sana, ternyata di situ memang ada istana yang penunggu beda dengan kehidupan manusia. Dan kenyataan pada dasarnya itu bahwa alam gaib itu kita yakini bahwasanya ada. Rudy, kerajaan itu tuh ada di dalam bawah air gitu posisinya. Di dalam air. Ada juga yang menimang anaknya, tapi anaknya aneh, matanya 4. Hah? Kok bisa gitu sih bentuknya? Ikan. Bentuknya seperti manusia persis, tapi matanya 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Sebentar, ayo kita agak maju sedikit. Di sebelah sana, saya lihat lagi. Ada lagi sosok yang bentuknya aneh, yang merupakan warga situ. Bentuknya itu manusia persis, tapi di bagian bokongnya ini
ada seperti sisik, bukan, buntut ikan. Jadi dia punya tangan dan kaki tapi ada buntut ikan juga. Dia laki-laki, dia di Siapa sebelah dia? sana. Dia warga sekitar sana juga. Hanya warga. Iya. Sekarang aku paham seperti apa bentuk kerajaan yang ada di air itu, Ruth. Tapi di mana ratunya? Memang dari tadi saya nggak lihat ratunya ya. Di sebelah sana memang ada sebuah istana megah. Megah sekali. Ada batu-batu permata di temboknya. Wow. Tapi nggak ada seperti energi-energi kuat seperti ratunya. Terus di mana, Ruth? Coba kita ke sana. Sepertinya ada di sebelah sana. Memang sih bukan area utama dari kerajaan, tapi saya merasakan seperti ada sesuatu yang menuntun saya ke sana. Ke dalam itu pohon-pohon di sana? Iya, ayo. Oke. Rudy. Punya pohon-pohon besar di sini, Ruth. Benar rimbun. Ada auranya di sini. Aura sang ratu. Kita udah dekat, Ruth, sama ratu. Wow. Ada semacam pos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nimas Melati. Kami datang ke sini mau silaturahmi. Nggak ada maksud jelek. Kami datang dengan damai. Kami datang dari berbagai tempat. Saya mau bertanya, Nyai, apakah waktu itu kejadian ketika ada datang musibah itu ada hubungannya dengan Nyai? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini siapa, Ruth? Ini ratu yang kita cari dari tadi. Beliau ratu tadi berada di sini. Jadi saya menyapa beliau dan bertanya sedikit. Sosok beliau ini sangat cantik. Dia perempuan dengan tinggi, kurang lebih segini tingginya. Kulitnya kuning langsat dan pakai kemben hijau. Di area sini ada warna kuning, ke bawahnya itu kain berwarna kuning. Perpaduan antara warna kuning dan hijau. Di lehernya ada semacam kalung emas, ada gelang-gelang emas, dan ada cincin batu ruby atau dalam bahasa Indonesia itu merah delima. Ada juga cincin hijau, cincin zamrud, semuanya emas, emas murni.
Dan dia ada kembang di sini. Kembang itu berwarna kuning. Saya nggak tahu itu kembang apa. Kembang. Dia pakai mahkota nggak? Dia pakai semacam tiara. Tiara itu mahkota kecil di area sini. Dan dia ada selendang kuning yang melilit. Selendang itu panjang. Panjangnya Sepanjang apa? 3 meter, sekitar 3 meter. Yang saya tahu itu dia sosoknya seperti manusia, cantik, seperti dikatakan ya Nyi Roro Kidul lah. Ini tempat apa, Rut, yang ada di sini? Ini salah satu tempat yang beliau sering kunjungi. Maksud kamu? Sering kunjungi. Jadi memang ada beberapa orang atau jin yang suka mengunjungi suatu tempat untuk bertapa. Dan ini salah satunya. Salah satunya. Jadi walaupun dia sebenarnya, tapi dia sebenarnya tinggal di dalam air. Dia sebenarnya tinggal di sana, di area kerajaan. Tapi ada beberapa tempat beliau bertapa. Salah satunya ini. Oke. Nah, tadi kan kamu berkomunikasi dengan beliau. Kita kan nggak tahu ya, beliau tadi ngomong apa aja. Apa yang disampaikan, Ruth? Apakah ada hubungannya bencana itu dengan Nyai gitu? Siapa namanya tadi? Nyimas Melati. Nyimas Melati. Beliau bilang nggak ada hubungannya. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari bencana ini. Yang pertama, kita manusia itu hidup sementara di dunia. Kita bisa mati kapan saja. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan selalu beribadah, dan juga kita harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dan juga termasuk tanggul itu. Kita harus selalu ngecek. Jangan sampai ada kerusakan atau faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan tanggul itu rusak dan akhirnya terjadilah bencana. Beliau juga berpesan jangan berbuat maksiat di tempat ini. Kita harus menjaga tempat ini supaya jadi tempat yang asri tapi bebas dari kemaksiatan. Karena memang beliau ini juga seorang muslim. Beliau sangat benci yang berhubungan dengan maksiat. Jangan pernah bangga dengan maksiat. Jangan terang-terangan. Itu juga pesan beliau. Dan beliau juga menasihati kita supaya jangan sombong, jaga sikap dimanapun kita berada. Karena ada beberapa pengunjung katanya bersikap tidak sopan. Terus juga buang sampah sembarangan, melakukan sesuatu yang beliau nggak suka gitu kan. Iya. Yang terjadi bukan cuma beliau aja yang murka, jadi bawahan beliau itu juga murka, yang akhirnya terjadilah kesurupan, kesambet dan lain-lain. Kesambat itu seperti kena penyakit tapi aneh, penyakit aneh. Dari perbuatan manusianya sendiri ya, Ruth, sebenarnya. Oke. Rudi, malam ini kita sudah melakukan penelusuran. Menurut aku, kita udah dapat banyak informasi tentang tempat ini, Situ Gintung. Nah, ternyata gak cuman alamnya yang indah, tapi di balik keindahan alam ini ada kerajaan di bawah air yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Dan ternyata juga makhluk-makhluk yang ada di sini tuh nggak ada hubungannya dengan tragedi jebolnya tanggul. Itu memang sudah kehendak yang maha kuasa, gitu kan, Ron? Oke, nah kalau gitu sebelum kita balik lagi ke depan dan jemput sahabat Uji Berani, menurut kamu di mana spot yang paling bagus untuk Uji Berani? Saya rasa di sini adalah salah satu spot yang menurut saya aman. Paling aman dalam artian nggak ada jin-jin jahat yang kemungkinan akan mencelakai sahabat Uji Berani kita.
bolehlah di area sini. Di area sekitar sini ya. Ya, Terus berarti Nyai ada di sini. Siapa namanya tadi? Ratu. Nyai Nyimas Melati. Ah, Dia Ratu bisa Nyimas juga Melati. dipanggil Nyai. Oke, Ratu Nyimas Melati juga bakalan ada di sini, Ruth. Kebetulan Nyai sudah pergi dari sini tadi cuma sebentar. Oh. Oke, baik kalau gitu. Oke, kita sudah menentukan tempat uji beraninya. Sekarang mendingan kita langsung ke depan dan kita jemput sahabat uji berani kita. Gimana? Oke. Yuk. Kami pun memilih sekitar area pendopo yang mana terdapat pohon tuanan besar sebagai tempat uji berani kali ini. Yang lagi. Nggak akan sendiri. Udah, hop, berhenti, putar balik. Oke, pemirsa, sekarang aku sudah bersama sahabat uji berani. Halo, namanya siapa? Desri Agustina, Desri, aku panggil Desri aja ya. Umurnya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Sudah bekerja? Udah. Oke. Desri, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Ingin uji mental. Ya, tapi sebenarnya kamu orangnya penakut gak? Iya, jujur aja penakut. Gak apa-apa, semoga malam ini kamu benar-benar bisa berani dan menaklukkan ketakutan kamu. Oke? So, Desri, kami sudah siapkan lilin untuk jadi sumber penerangan kamu. Dan ada korek api kalau misalnya nanti ditakutkan lilinnya mati. Terus kami juga sudah siapkan lonceng. Nih, pegang dengan tangan kamu ya. Lonceng ini dibunyikan kalau sekiranya Desri sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput dari kontrol. Dan Desri, di sini kamu berdiam diri, tapi nggak boleh diam aja ya. Harus mendeskripsikan, menceritakan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa. Gimana, Desri? Sudah siap? Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kami tinggal kamu dan selamat beruji berani. Yuk, Ruth. Sekarang Desri membuka penutup matanya. Tadi waktu kita tuntun, wah bener-bener dia megangin tangan aku. Sampai tangan aku nggak jalan kayak pembuluh darahnya. Cengkramannya terlalu kuat. Makin dingin. Dia kenapa muterin lilin ya? Mendengar suara ada yang nangis. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisa. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa itu? Ngeliat kayak ular panjang di pohon. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullah. Langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jalan. Sosok tadi yang saya bilang tertarik sama dia itu merubah wujudnya jadi ular. Jadi ular yang tadi dia lihat ini Astagfirullahaladzim. adalah makhluk itu. Kayak ada yang maju. Astagfirullahaladzim.
berarti benar makhluk itu bisa kontak batin ke Desri. La ilaha illallah hayyul qayyum. La Sensitif itu ya. Allahumma fis samawati wa anzal apa itu? Melihat bayangan putih sebelah kiri aku, bentuknya lonjong, tapi itu nggak tahu apa itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya dia lihat tiangnya tuh. Dia nyerah. Yuk bangku. Gangguan demi gangguan yang dirasakan oleh sahabat Uji Berani kali ini membuat dia harus membunyikan lonceng. Tanda uji berani harus dihentikan demi keselamatan. Dia merem ya? Oke. Kita udah datang. Desri. Tenangin diri dulu. Tenangkan diri terlebih dahulu. Netralisir Rudi. Kamu pernah kerasukan? Dia merem ya? Oke. Kita udah datang. Desri. Tenangin diri dulu. Tenangkan diri terlebih dahulu. Netralisir Rudi. Kamu pernah kerasukan? Enggak, tapi Kamu pernah kerasukan ya? Nggak pernah? Sambet? nggak, cuman kayak lebih peka gitu kak. Iya, benar itu. Rudi juga bilang gitu tadi, kamu orangnya sensitivitasnya tinggi. Aku ambil loncengnya ya. Kamu udah aman. Di sini udah rame banget sekarang. Kamu udah bisa buka mata kamu. Lihat, ada banyak orang di sini. Lihat. Udah, tenang. Mau minum dulu? Mau minum dulu? Mau apa? Enggak. Gimana? Udah mau cerita? Apa yang tadi dilihat, dirasa, didengar? Itu sih yang bentuknya lonjong kayak mustika gitu sih aku. Mustika. Di mana? Sebelah sini. Oh, dia tuh lihat mustika. Kan soalnya aku dulu di pesantren di Jonggol pernah ngeliat juga mustika kayak gini. Cuma ini bentuknya lonjong. Kotak yang tadi. Enggak, yang kotak itu sebelah kanan. Bentuknya kayak papan bor tapi nggak berbentuk kayak gitu. Yang ini nih yang aku bikin ngebunyiin lonceng tuh. Mustika lonjong. Kayak ini, kayak apa sih? Cahaya putih lewat Tapi lonjong. agak lonjong dikit itu yang kayak mau ngedeket gitu, kayak sekilas kayak hitam. Yang mau ngelihat. Terus? Coba, kamu sekarang ketakutan banget sama itu. Ketakutannya kenapa? Kan itu nggak ganggu. Iya. Enggak, maksudnya kayak mau ngedeket gitu. Pas mau ngedeket tuh kayak hitam putih. Putih. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Coba kamu beranikan diri ya. Beranikan diri, lihat ke sana, Nih, nanti aku ceritakan senterin ke nih. pemirsa ya. Nggak usah takut ya karena ada saya di sini ya. Aku gemeteran Kak, sumpah. Kamu lihat ke arah sana ini, aku lagi senterin. Lihat. Jadi terang. Lihat di mana? Di situ kan? Nggak, sebelah sini si kakaknya. Belakang si kakak sini. Lonjong, tapi lonjong tuh kecil panjang. Oh, kecil. Panjang. Kecil panjang. Nah. Iya kayak gini ya. Dulunya aku pernah ngeliat mustika juga, cuman selewat aja. Cuman ini baru lagi. Makanya sampai tadi gemeteran. Coba lihat ke sana. Lihat ke sana. Nggak ada. Coba jangan takut ya. Nanti ceritakan ke kita semua di sini. Iya. Lagi coba dipanggil sama Rudi. Cerita. Bentuknya seperti apa? Lonjong, putih, kecil. Pas aku megang lonceng gitu, dia kayak hitam putih ngedeket gitu. Apalagi bentuknya? Udah itu doang, kayak mustika lewat. Makanya tadi pas mau ngedeket, aku bunyi lonceng. Tapi sekarang kamu lihatnya nggak takut kan? Enggak. Iya kan? Cuman yang sebelah kanan doang gitu, yang bikin pertama itu yang sebelah kiri agak merinding. Udah kayak mustika itu ngelewat.
Itu tandanya apa ya Ruth kalau mustikanya tuh tiba-tiba muncul? Padahal orang biasanya cari mustika. Dia ini mau dikasih sesuatu sebenarnya. Jujur aja Kak, sebenarnya menurut aku tuh ada keturunan kejawen. Jadi kayak lebih peka gitu ke aku sama hal-hal kayak gini. Tadi ya udah ini kamu nggak takut kan lihat itu kan? Enggak. Nggak ada, ya udah. Suruh balikin aja. Tuh ini gemeteran kayak ada kesetrum sebelah kanan. Iya, ada energinya. Ini kamu tadi lihat ular kan? Ular hitam. Ularnya Bukan nggak hitam, jadi kayak bayangin hitam di atas. Terus ularnya di mana posisinya? Di sebelah sini nih. Badannya tuh agak panjang, ke bawahnya agak kecil dikit. Iya, kayak Nggak, ekornya gitu ya. Ular itu adalah sosok yang tertarik sama kamu. Jadi ular itu sebenarnya pengen ngikut kamu sejak lama. Nah kebetulan dia di sini tuh datang lagi. Ular itu wujudnya bisa berbentuk makhluk itu bisa berbentuk ular, bisa berbentuk seorang laki-laki. Cuman kamunya ketakutan dan kamu nggak terlalu paham hal begini, makanya dia kayak yang mau deket tapi ragu. Terus apa lagi yang kamu rasain selain itu? Di punggung lebih kayak merinding banget. Pas aku nyobain sebelah sini lagi, sebelah kiri tuh agak dingin banget tadi. Nah sebelah situ langsung kelihatan mustika itu tuh. Sebenarnya kalau ada mustika datang ke orang itu tuh berarti orang itu spesial nggak sih Ruth? Bukan spesial, lebih tepatnya orang yang beruntung. Jadi kayak semacam akan diwariskan sesuatu. Mustika itu kan berbagai macam bentuknya, bisa berupa apa aja, dan itu punya khasiat biasanya. Khasiatnya positif. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang nggak terlalu, bukan yang buruk-buruk banget ya. Jadi harusnya kamu nggak takut. Oke, kalau gitu. Iya, Desri, luar biasa loh malam ini kamu mau membuktikan kalau kamu berani. Dan dari cerita-cerita kamu juga membuktikan ke kita semua kalau tempat ini itu memang ada banyak makhluk gaibnya dan mereka ya aktif ada di sini. Oke, pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Kita akan kuak fakta dan mitos yang ada di sana, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.